Shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Sungguh sukacita yang luar biasa. Kita boleh berkumpul dan kita boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita bersyukur bahwa kita masih ada pada saat ini. Kita masih boleh sehat. Kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Itu semua hanya karena kemurahan-Nya, kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Yesus. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Jesus.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat pertolongan-Mu pada hari ini. Kami berdoa, berkati, menolong, agar dalam ibadah ini kami boleh merasakan hadirat-Mu, urapan-Mu. Berkati ibadah peresmian ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menolong. Sampai detik hari ini kami boleh bisa beribadah bersama. Itu semua kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah ini supaya kami boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kami. Pada hari ini juga kami memperingati Hari Others Gate, di mana pendiri Metodis John Wesley mengalami kebangunan rohani. Biarlah ini juga menjadi momentum bagi kami Tuhan, mengalami kebangunan rohani di dalam Engkau. Dan biarlah kami menyadari bahwa semuanya adalah Tuhan yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Berkati juga Bapak Pendeta Tahir yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita menyatakan bahwa kita punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yang
Mari kita sama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang kasih Tuhan dalam hidup kita, saya percaya tidak akan pernah terhitung. Begitu luasnya langit yang membentang, seperti itu luasnya kasih Tuhan. Seperti nyatanya bagi gereja ini, begitu banyak pertolongan Tuhan. Saat semuanya terlihat mustahil, tapi Tuhan mampu menjadikan segala sesuatunya. Bahkan saat kita nggak layak untuk terima, Tuhan kasih. Kita nggak layak dapatkan, tapi Tuhan percayakan. Bersyukur begitu dalamnya kasih Tuhan buat gereja ini. Melalui anak-anaknya, Tuhan percaya begitu banyak berkat. Dalam melalui pujian ini, kita boleh merenungkan bahwa hanya kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita kalau pujian, kasih Tuhan.
selanjutnya pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Sungguh segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Saya bersyukur melihat kebaikan kemurahan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah kehidupan gereja kami. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Karena itu biarlah kami terus mau mengikut Engkau dengan setia, melayani Engkau, dan melakukan apa yang Engkau firmankan bagi kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami umat-Mu, karena kami semua siap untuk mendengar, menyimpan, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sungguh luar biasa, hari ini kita boleh bersama-sama melihat kemurahan kebaikan Tuhan bagi gereja kita, khususnya gereja Metodis Jemaat, bahkan sudah resort Kana Marelan ini. Ya, sedikit mungkin saya ada pernah menyampaikan bahwa saya sedikit ada mempunyai catatan pelayanan juga waktu perintisan Kana Marelan ini dari Jemaat Blugur, ya, Pulau Brayan Elim, bersama dengan almarhum Bapak Daniel Pan dan majelis semua memulai pelayanan di situ. Tapi saya hanya 1 tahun saja, tapi saya bersyukur boleh melihat juga Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita, luar biasa sekali. Nats firman Tuhan yang kita ingin renungkan bersama, saya ambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 14 ayat 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu, kamu berakar, berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Seorang penulis Kristen yang terkenal bernama J.B. Phillips, dia pernah menulis satu buku dengan judul yang cukup menantang, yang dia diberi judul Your God is Too Small. Allahmu begitu kecil. Ini sebagai satu kritik dari J.B. Phillips terhadap orang-orang yang membatasi Tuhan seperti manusia. Bagi orang-orang barat yang mulai hidup di dalam sekularisme, tidak ada mujizat, tidak ada intervensi daripada Tuhan dalam kehidupan manusia, di alam ini, dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan di dalam dunia ini, seluruh dunia ini diatur oleh hukum-hukum alam natural saja. Bahkan pikiran seperti ini sebenarnya juga banyak orang Kristen yang sudah lama ke gereja,
tapi juga mengurung atau membingkai Tuhan menurut pikiran dan manusia yang terbatas itu. Bahkan boleh saya katakan juga Bapak Ibu sekalian, bahwa banyak juga hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan bisa melayani, tapi melayani dengan hikmat pikiran dan kehendak manusiawi saja. Pelayanan menjadi satu pekerjaan, menjadi satu rutinitas. Pokoknya ada kegiatan-kegiatan ibadah, sudah cukup. Padahal kita tahu bahwa dalam firman Tuhan, dalam pengajaran metodis, apa yang disebut dengan ibadah, apa yang disebut dengan doa, apa yang disebut dengan pembacaan, perenungan, khotbah, perenungan firman Tuhan, pembinaan dan lain-lain itu bukanlah tujuan, tapi adalah alat, means, agar kita bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan yang hidup, yang benar, yang memang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Maka di sini kekristenan itu bukan hanya sekedar ritual, sekedar tradisi, sekedar rumusan-rumusan ajaran dogma saja. Kalau itu hanya begitu kehidupan iman kita, maka kita tidak mungkin kuat untuk bisa menghadapi perubahan dan tantangan zaman demi zaman. Lalu sebabnya kita bisa melihat, walaupun kekristenan di barat mempunyai segala aset, segala kekayaan, segala pengetahuan, tetapi merosot dengan tajam, memasuki apa yang disebut post-Kristen, kehidupan post-Kristen, di mana kejayaan kekristenan itu sudah lewat. Nah, saya kira fenomena ini juga bisa terjadi di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah gereja di Indonesia, bahkan termasuk di gereja metodis dan gereja metodis Indonesia. Waktu kami diberi kesempatan berkunjung ke Amerika mengikuti ke konferensi misi UMC, United Methodist Church di Atlanta, maka kami dibawa ke gereja. Tapi sayang sekali, sedih sekali, dibawa ke gereja, gedung gereja begitu besar, dan dikatakan ini sebentar lagi akan dijual. Dan setiap minggu ada satu gereja metodis sana yang tutup. Dan inilah situasi-situasi yang ada, yang terjadi di tengah-tengah gereja. Terjadi krisis iman yang membawa kemerosotan gereja, dan kita tidak mempunyai kuasa dari Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Karena untuk merubah diri kita sendiri pun kita tidak mempunyai kekuatan, apalagi merubah orang lain dan apalagi merubah dunia. Inilah persoalan dasar Bapak Ibu sekalian, gereja-gereja dan pelayanan kita. Seperti yang sudah dinyatakan oleh John Wesley, pendiri gereja metodis 300 tahun yang lalu, bahkan dia pernah mengatakan di masa tuanya, aku takut bukan karena metodis itu bisa besar atau menjadi kecil. Aku takut kalau metodis itu hanya mempunyai bentuk organisasi, tetapi kehilangan power, kuasa daripada Tuhan, kuasa daripada firman, kuasa daripada Roh Kudus. Hari ini sebenarnya sungguh luar biasa, kita besok memperingati Others Gate ya. 24 Mei, John Wesley mengalami satu perubahan keyakinan. Hari ini juga kita merayakan sebanyak hari pencurahan Roh Kudus. Dan hari pencurahan Roh Kudus adalah hari jadinya gereja. Sungguh luar biasa juga Pendeta Klip ini memilih peresmian ini di hari Pentakosta ya, hari jadinya gereja. Semoga ini Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus menggerakkan kita untuk boleh menyatakan cinta kasih dan kuasa daripada Injil tengah-tengah sekeliling dunia, sekeliling kita. Tapi puji kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya mengamati dan melihat di tengah-tengah situasi pandemik ini yang sebenarnya membawa kesulitan, tantangan yang besar dalam segala kehidupan, baik ekonomi, baik pelayanan gereja, baik pendidikan anak-anak kita. Tapi justru di tengah-tengah krisis ini ada kesempatan. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan ini, kuasa dan karya Tuhan bisa lebih nyata lagi. Jadi Rasul Paulus mengatakan, justru di dalam kelemahan
Justru di dalam kesulitan yang kita alami, maka kuasa Tuhan lebih nyata lagi. Luar biasa, tadi sudah disampaikan oleh Bapak DS, Pendeta David Utawi, kalau kita melihat iman dan kekuatan, kesatuan jemaat GMI Kana Marelan ini bisa membangun, merenovasi gedung gereja menjadi 2 kali lipat kapasitas dan fasilitasnya. Amin. Puji kepada Tuhan. Waktu pertama saya undang Pendeta Klip berkhotbah di tempat ini, mungkin separuh sini ya. Ya sini. Dan saya kepanasan. Kipasnya bunyi-bunyi. Krok. Ya. Bunyi-bunyi di depan sini kan. Jadi akhirnya agak konsentrasi juga. Pakai jas panas juga. Tapi tadi saya masuk ini adem sekali ya. Terima kasih nih Pak Sunalim juga ya. Arsitek kita bisa membantu mendesain ya. Jadi ini menjadi dari 1 menjadi 2 ruko, 2 kali lipat ya kapasitasnya, luar biasa. Ini anugerah Tuhan yang disambut oleh jemaat dengan iman dan komitmen yang juga luar biasa. Ya. Kalau anugerah Tuhan itu sebenarnya tetap tersedia bagi kita. Cuma apakah kita merespon? Apakah kita mengambil komitmen untuk merespon anugerah dan kasih Tuhan itu. Dalam ayat yang ke-14, Efesus pasal yang ketiga ini, saya mengambil satu terjemahan firman Allah yang hidup. Dia mengatakan, Paulus mengatakan demikian, bila mana aku merenungkan kebijakan dan kebesaran rencananya, aku bersujud, aku berdoa kepada Bapa yang mengkepalai keluarga Allah yang besar itu. Sebagian anggota yang sudah berada di surga, sebagian masih ada di bumi. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Di sini dikatakan, pada waktu aku merenungkan kebijaksanaan Tuhan yang melampaui hikmat manusia. Ketika aku merenungkan kebesaran rencananya yang lebih tinggi daripada rencana-rencana manusia, maka yang bisa saya lakukan adalah saya takjub. Saya bersujud, saya berdoa, kata Paulus, kepada Bapa surgawi. Oh Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi aku, melampaui apa yang bisa aku pikirkan, apa yang bisa aku doakan, apa yang aku rencanakan. Jalan-jalan Tuhan lebih besar. Nah, ayat yang selanjutnya juga mengatakan, aku berdoa supaya Ia menurut hikmat kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar berdasar di dalam kasih. Maka di sini kita bisa melihat ya, kalau kita sedikit cermat, kita bisa melihat karya Allah itu dari Bapa yang mengasihi kita, punya rencana-rencana yang lebih besar daripada pikiran kita, doa kita itu bisa terjadi melalui apa? Pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam batin hati kita, yang bekerja di dalam kita sehingga kita bisa melihat, mengalami kemuliaan dan karya daripada Kristus. Luar biasa. Kalau orang sering sekarang di YouTube ya, sekarang ada perdebatan mengenai Trinitas. Ya, ini perdebatannya kadang-kadang antara orang Kristen pun kasar sekali ya, saling menyerang antara Trinitarian, Unitarian dan lain sebagainya. Ya, saling serang menyerang. Tetapi kalau kita melihat bagian Efesus pasal 3 ini, di sini juga diungkapkan kepada kita. Ada pekerjaan daripada Allah Tritunggal, Bapa, Roh Kudus, dan firman atau daripada Kristus. Ya. Di sini persekutuan kita, pengalaman-pengalaman kita yang percaya ini adalah pengalaman dengan Allah Tritunggal yang satu adanya, tapi adalah 3 pribadi, Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Jadi di sini pengalaman tentang Tritunggal itu bukannya rumusan ajaran, tetapi adalah pengalaman iman. Itu yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu sekalian, kiranya kita juga mengalami kasih karunia demi kasih karunia
di dalam Bapa yang punya rencana-rencana yang terbaik untuk hidup kita. Melalui karya Kristus, karya Roh Kudus dalam batin kita, sehingga kita bisa menerima keselamatan yang sudah dilakukan oleh Kristus. Itulah dasar daripada pengharapan dan hidup Kristiani kita. Tapi Paulus lanjut, dia berkata, Bapak Ibu sekalian, bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih daripada Kristus. Mengenal kasih itu walaupun itu melampaui segala pengetahuan kita. Aku berdoa. Ini ada kata yang penting sekali, yaitu agar kamu semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan daripada Allah. Bapak Ibu sekalian, tadi saya mengantar khotbah ini dengan mengatakan, your God is too small. Kadang-kadang kita selalu membatasi Allah itu menurut pikiran, menurut ajaran, bahkan menurut aturan-aturan organisasi gereja kita. Tetapi di sini Paulus mengatakan Tuhan itu lebih besar. Kekayaan kemuliaan yang tergandung dalam Injil keselamatan dalam Kristus itu luar biasa. Sering sekali kita membatasi itu, menjadi itu hal yang biasa, bahkan mungkin tidak ada artinya. Tapi tidak demikian yang dialami oleh Paulus itu. Dalam ajaran metodis, kita mengenal anugerah demi anugerah yang terus berlanjut. Dimulai dengan anugerah pendahuluan, di mana anugerah dan Roh Kudus bekerja untuk kita. Bahkan ketika kita belum percaya, kita digerakkan oleh Roh Kudus, dibawa sampai ke teras rumah keselamatan. Ada banyak daripada kita yang disentuh oleh Roh Kudus, tapi mungkin belum dibaptis, belum sungguh-sungguh percaya. Itu masih anugerah pendahuluan, kita masih berada di depan tadi itu, di depan teras itu, belum masuk ke dalamnya. Tetapi Tuhan mengajak kita, yuk masuk. Kekayaan kemuliaan Tuhan itu jauh lebih besar. Maka ketika Tuhan memanggil kita untuk masuk, jangan berhenti. Setelah kita menerima anugerah pendahuluan itu, kita diterangi oleh Roh Kudus dalam hati kita. Kita menyambut anugerah itu, masuk kepada anugerah keyakinan, pertobatan, akhirnya mengalami lahir baru dan hidup baru dalam Kristus. Itulah yang disebut John Wesley dalam Alkitab juga adalah anugerah. Kita dibenarkan oleh iman menjadi anak-anak Tuhan. Itu seperti kita masuk tadi melalui pintu itu. Pintu atau kunci daripada Kristus itu. Pintu itu kita masuk melalui Kristus, kita masuk ke gereja ini. Itulah anugerah pembenaran. Tetapi banyak orang tidak mengalami anugerah Tuhan lebih besar lagi karena berhenti di pintu. Coba kalau kita berdiri di pintu saja, kita berdesak-desakan di sana, itu iya, kita sudah disuruh masuk tapi kita masih berdiri di pintu. Banyak orang Kristen seperti itu. Tetapi itu bukan panggilan dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, anugerah Tuhan itu kita melangkah melalui pintu pembenaran. Tidak berhenti di sana. Kita masuk ke rumah itu, ruangan-ruangannya di mana kita mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Mengalami apa yang disebut dengan pengudusan, sukacita yang lebih besar. Anugerah yang lebih luas. Anugerah dan kemuliaan Tuhan yang lebih besar, lebih dalam, lebih tinggi. Bukan biasa-biasa saja, tetapi hal yang luar biasa. Inilah yang Paulus tekankan tentang pengudusan yang disebut di sini ada kepenuhan di dalam Allah, yaitu dipenuhi dan hidup di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita meresmikan gedung gereja ini. Hari ini kita merayakan Hari Adasket, peristiwa pertobatan, keyakinan iman dari John Wesley. Hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh firman, sehingga kita mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Pengudusan itu sesuatu yang
kalau kita mengalaminya seperti John Wesley, seperti Francis Asbury, seperti Rasul Paulus, semua hal-hal dunia itu seperti, maaf ya, seperti sampah. Karena kita mengalami kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini adalah satu momen yang luar biasa. Jemaat Kana adalah mujizat yang pertama yang Yesus lakukan, ya, di tengah-tengah pelayanannya. Dan saya kira juga Kristus ada di tengah-tengah kita dan ingin memakai kita. Maka kalau kita sudah dipenuhi oleh Tuhan, kita bukan menjadi orang egois, kita bukan menjadi orang yang fanatik. Ini ya, kehidupan di Indonesia ini agak lucu. Orang yang lebih dalam beragama bahkan lebih keras, lebih kasar, lebih fanatik, lebih mau menganiaya orang lain yang berbeda dengan dia. Tapi tidak, orang yang penuhi Roh Kudus itu kan makin lembut, makin penuh dengan kasih sayang, makin penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Dan kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Itulah ukurannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka di sini Bapak Ibu sekalian, GMI Kana berada bukan di pusat kota Medan, pinggiran. Teman mungkin sebagian besar keluarga ekonomi biasa-biasa saja. Pendeta kita juga biasa-biasa saja. Ya biasa. Saya melihat dia sederhana sekali. Sepatunya, bajunya. Tadi dia pakai batik, nggak pakai baju pendeta, nggak apa-apa lah. Ya, tapi saya melihat ya waktu dia ada terkena sakit ya, dia juga mengalami satu sentuhan daripada Tuhan. Ya, satu pekerjaan daripada Roh Kudus yang membuat satu semangat yang baru. Ya Tuhan, aku sudah diselamatkan. Aku sudah boleh tidak mengalami maut. Maka aku harus menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Kristus untuk melayani Dia. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tadi sudah dikatakan oleh Bapak DS, Jemaat Kana bukan berarti merendahkan jemaat lain ya. Tapi Jemaat Kana walaupun di pinggiran, sederhana jemaatnya, tetapi ya imannya sangat luar biasa. Bahkan persembahan persepuluhannya pas 10%. Wah, ini luar biasa. Ya, ke KPS. Ada juga gereja yang dia tidak mau memberikan yang sepenuhnya. Tapi Jemaat Kana ini saya bilang nggak salah nih Pak Klip. Ini untuk berapa bulan? Itu 1 bulan. Wah, berarti kalau ini 10% berarti ada sekitar segini. Oh iya, itulah pekerjaan Tuhan. Ya, nah, ini bukan soal uang saja ya. Uang itu sebenarnya adalah refleksi daripada iman kita. Ya, refleksi daripada iman kita. Dan saya melihat makin setia, makin menurut firman Tuhan, makin karya Tuhan lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi, ya, lebih berkembang lagi. Kiranya kita yang sudah memulai dengan iman ini, kita boleh melanjutkan dengan iman. Maka yang terakhir, Paulus menutup bagian ini, doksologi. Ini adalah sangat penting sekali juga. Bagian ini ditutup dengan segala kemuliaan hanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah yang Paulus ingin tekankan bagi kita, menjadi satu doksologi, segala glory, kemuliaan adalah untuk Tuhan. Di dalam komunitas orang-orang percaya untuk selama-lamanya. Kemuliaan yang kita alami bukan sekedar berkat jasmani, berkat keuangan saja, tapi relasi yang intim dengan Tuhan. Satu pengenalan yang makin lama, makin dalam, makin manis dengan Tuhan kita. Kesatuan dan kepenuhan di dalam Roh Kudus, dalam Kristus, mengalami sukacita Roh Kudus. Saya kira hal-hal seperti ini jarang sekali dibicarakan di tengah-tengah gereja Metodis. Padahal itulah gereja Metodis mula-mula itu. Mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami sukacita daripada Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai
firman Tuhan. Sederhana sekali, sekarang gereja ini sangat complicated, ya, sangat banyak struktur dan lain-lain. Tetapi saya merenungkan kenapa bisa jadi complicated seperti ini. Kembali ke basic firman Tuhan itu kita akan mengalami, ya, satu kepenuhan daripada Allah. Kita selesainya renovasi gedung gereja ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Biar kita semua bisa mengatakan, Engkau Bapa yang hidup penuh kasih, Engkau telah melakukan, melampaui apa yang bisa kami pikirkan, apa yang bisa kami doakan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, biar sekali lagi Roh Kudus menolong kami, memenuhi kami. Ada banyak hal yang mengambil sukacita kami di tengah-tengah dunia. Ada banyak hal yang mengambil damai sejahtera-Mu, Tuhan. Baik karena COVID-19 ini membawa kami di dalam bayang-bayang kematian, ketakutan. Tapi biarlah Roh Kudus bekerja memenuhi kami. Sukacita surgawi itu kami boleh rasakan. Ada banyak kami khawatirkan tentang keluarga, anak-anak kami, masa depan kami, masa depan gereja kami. Tapi firman-Mu adalah firman yang kekal, Tuhan. Biarlah itu berbicara kepada kami. Oh Bapa surgawi, Kau Tuhan yang besar, yang mengasihi kami, melebihi kami bisa mengasihi diri kami sendiri, mengasihi gereja kami, lebih daripada kami mengasihinya, karena Engkau sudah mati bagi gereja-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat kepada Engkau saja. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah sukacita ini dan apa yang kami alami ini, anugerah yang melampaui akal pikiran kami itu kami bagikan kepada lebih banyak orang yang ada sekeliling kami Tuhan. Sehingga mereka juga mengalami anugerah itu, kemuliaan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah kemuliaan kita. Mari kita kembali memuji Tuhan. Engkaulah segalanya.
Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat kedatangannya. Hari ini kita bersyukur. Hari ini kita bersyukur bahwa kita bisa bersama-sama beribadah, dan saya mengingatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tetap mendoakan visi gereja kita satu-satu. Dalam 1 tahun, 1 murid Tuhan Yesus yang sudah dimuridkan membawa paling sedikit 1 murid untuk dimuridkan. Dan itulah visi yang Tuhan berikan sejak dari mula gereja ini berdiri sampai hari ini. Dan mari kita juga yang ada di rumah mengikuti siaran Zoom meeting pada hari Rabu. Setiap hari Rabu jam 7.20 malam kita berdoa bersama-sama selama 40 menit. Dan biarlah kita boleh sama-sama semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Demikianlah pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga mengasihi Tuhan, pulanglah dengan anugerah dan berkat daripada Tuhan saja. 但愿耶稣基督的会、上帝的慈爱、圣灵的感动在大家同在，如今直到永永远远。Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini, sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.